Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Susanti Amalia. Apa kabar nih Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya? Nah, sekarang di sini pada video ini saya akan membahas tentang Permen nomor 20 tahun 2022 yang baru saja keluar ya, ditandatangannya itu kalau tidak salah bulan Mei ya, tanggal 30 Mei. Berarti masih baru banget. Nah, apa sih Permen nomor 20 tahun 2022 ini? Ini adalah tentang pengadaan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau PPPK untuk jawaban fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu guru yang kemarin sudah mendaftar dan ikut tes di PPK 2021 namun belum mendapatkan formasi. Nah, ini merupakan keluarnya permen ini merupakan angin segar bagi khususnya Bapak Ibu yang udah lulus PG tapi belum dapat formasi. Nah, sampai saat ini kita kan bertanya-tanya nih, bagaimana nih nasibnya bagi PPK yang udah lulus tapi tidak ada formasi, dan juga tahap 3 itu bagaimana. Nah, oke, di sini nanti saya akan bahas dulu, kita pahami dulu nih Permen nomor 20 ini, lalu nanti saya berikan kesimpulan versi saya ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe, dan kepada yang belum subscribe jangan lupa di subscribe channel saya dan jangan lupa tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Nah, kita buka dulu nih Permen nomor 20 tahun 2022 ini. Nah, ini adalah permennya ya. Di sini peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan PPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Ini ada 35 halaman ya, tapi saya akan ambil bagian yang penting-pentingnya saja. Nah, yang pertama kita pahami dulu nih, apa sih pengertian PPPK? Nah, kita lihat di pasal 1. Pasal 1 itu bagian 2 ya. Nah, kita lihat di sini ada ketentuan umum. Pasal 1 di sini bagian 2. Berarti di sini ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, kita akan fokusnya di sini, yaitu di PPPK ini ya. Nah, selanjutnya adalah kita bahas tentang apa sih kategori PPPK ya, yang sekarang yang baru yang muncul untuk tahun sekarang. Nah, kita lihat di sini. Oke, di pasal 4. Oh, bentar. Namun sebelumnya kita lihat di pasal 16 nih di sini teman-teman ya. Kenapa pasal 16? Karena di sini dijelaskan seleksi tahun 2021 adalah seleksi pengadaan untuk jenis formasi, JF itu jenis formasi ya Bapak Ibu, jenis formasi guru pada instansi daerah yang diselenggarakan pada tahun anggaran 2021. Berarti kalau misalkan kita lihat di sini tahun 2021 itu anggarannya 2021. Sekarang tahunnya udah berganti nih 2022. Berarti pakai anggarannya juga 2022. Jadi kemungkinan besar itu anggaran berubah, formasi juga berubah. Nah, kita berharapnya ada di sana ya Bapak Ibu, karena yang jadi permasalahan itu adalah formasi. Nah, semoga saja di tahun 2022 ini formasinya bertambah ya. Nah, selanjutnya kita ke pasal 4 nih. Pasal 4 adalah tentang kategori dan persyaratan pelamar. Ya, pelamar yang dapat melamar pada PPPK jenis formasi guru pada instansi daerah tahun 2022 ini adalah kategorinya ada 2, pelamar prioritas dan pelamar umum. Nah, di sini yang membedakan ya Bapak Ibu, apa sih pelamar prioritas? Nah, pelamar prioritas bagaimana dimaksud dalam pasal 4, huruf A terdiri atas prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Nah, prioritas pertama itu adalah THK kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPK JF guru tahun 2021. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa di sini untuk prioritas pertama itu adalah guru-guru yang mencapai PG ya, baik itu PG 1, 2 dan 3. Nah, dengan dengan
urutan seperti ini ya. Yang pertama itu THK2, yang kedua itu guru non ASN, yang ketiga adalah lulusan PPG, dan yang keempat adalah guru swasta. Tapi semuanya termasuk ke dalam prioritas yang pertama. Selanjutnya nih, prioritas yang kedua adalah THK kategori 2 ya, guru-guru kategori 2 tapi yang belum mencapai ambang batas, itu termasuk kategori 2. Sedangkan kategori 3 adalah guru non ASN di sekolah negeri. Ingat, di sekolah negeri. Jadi kita harus garis bawahi di sini, di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik yang memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Itu termasuk kategori 3. Nah, di sini perbedaannya dengan prioritas 1 adalah guru non ASN ini belum mencapai PG ya. Nah, baru di sini yang pelamar umum. Pelamar umum di sini adalah yang belum mendaftar tapi sudah masuk database ya. Jadi lulusan PPG yang terdaftar pada database di Kementerian Pendidikan. Nah, lalu pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi untuk pelamar umum itu adalah pelamar yang belum mendaftar atau mungkin belum bisa ikut tes, karena sempat kemarin juga yang udah daftar tapi belum bisa ikut baik di tahap 1 maupun tahap 2. Nah, itu termasuknya adalah pelamar umum ya. Nah, oke, itu pengertiannya dulu nih. Selanjutnya di sini kita lanjut ke seleksi prioritas, yaitu di pasal 32 ya. Di pasal 32, nah kita lihat di sini nih. Kenapa kita langsung ke seleksi prioritas? Nah, karena di sini tuh pasal-pasal sebelumnya itu menjelaskan tentang sistem pengadaan sih sebenarnya ya. Tahapan pengadaan dan segala macamnya itu hampir sama aja dengan tahun kemarin. Untuk pengadaan dan segala macamnya, kita langsung aja ke seleksi prioritas nih, karena ini yang membedakan antara 2021 dengan 2022 adanya, yaitu seleksi prioritas. Nah, di pasal 32 ini ya. Nah, di sini nih, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Jadi, kalau melihat dari pasal ini, Bapak Ibu yang kemarin sudah ikut tahun 2021 itu tidak perlu lagi tes karena hasil seleksi dipakai ya. Jadi, di tahun 2022 ini hasil seleksi tahun 2021 itu masih tetap dipakai. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu tes kembali ya. Yang selanjutnya di sini adalah seleksi kompetensi yang dimaksud pada ayat 1 yang ini ya, terdiri di atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Karena kemarin kan ada tahap 1 tahap 2 nih. Nah, dalam hal pelamar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Nah, di sini apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada kompetensi 1 dan 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Nah, di sini misalkan gini nih. Pada tahap 1 itu ngelamarnya tingkat SMP. Tahap 2 juga sama tingkat SMP. Nah, berarti tinggal mengambil nilai yang paling tinggi karena jabatannya sama. Sedangkan kalau jabatan yang berbeda, misalkan tahap 1 Bapak Ibu ngambilnya di tingkat SMP, tahap 2 Bapak Ibu ngambilnya di tingkat SD misalkan ya. Nah, itu ngambilnya yang nilai akhir pada tahap 2. Jadi di SD. Nah, seperti itu. Ini udah dijelaskan pada poin B. Nah ini selanjutnya bagi pelamar prioritas tahap 2 yang tadi ya udah dijelaskan, dan tahap 3. Nah, ini disesuaikan kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan latar belakang atau background check. Nah, ini mereka harus tes lagi gitu karena ada kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan lain-lainnya seperti yang udah dilaksanakan pada tahun 2021 ini. Nah, mungkin untuk yang ini ya. Nah, di pasal 33 nih, pelamar prioritas semuanya ya, prioritas 1, 2, 3 wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi prioritas 1, 2, 3 itu wajib mendaftar apabila sekolahnya terdapat formasi yang linear dengan ijazahnya gitu. Jadi wajib di sekolah asalnya ya. Nah, kalau misalkan di sekolahnya tidak ada formasi atau belum ada formasi meskipun di tahun 2022 ini, maka dapat memilih sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Berarti harus tetap nih kita melamar ke sekolah lain kalau di sana masih tersedia ya. Nah, selanjutnya nih,
pemilihan sekolah itu keberminatan pelamar untuk memilih tugas apabila diterima di PPPK. Jadi pemilihan sekolah yang dimaksud pada ayat 1 ini, kalau misalkan diterima sebagai PPPK itu boleh milih dimanapun ya. Jadi kalau misalkan kita tadi lihat itu, kalau kita memperhatikan pasal ini, semuanya itu tergantung kita gitu. Jadi pemilihan tempat itu diserahkan kepada kita. Nah, baru di sini nih, keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, di sini ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau misalkan saya pahami untuk di pasal 4 ini, kan di ayat 2 ini adalah kalau tidak ada formasi di sekolah ya. Nah, misalkan tidak ada nih, kita udah milih tapi bukan kita udah milih. Nah, misalkan udah batas waktu. Nah, keputusan tempat bertugas kalau udah lulus nanti diberi langsung oleh PPK. Jadi pemerintah di sini. Jadi kalau lihat pasal 4, jadi tetap kita akan ditempatkan ya. Jadi kita akan ditempatkan oleh pemerintah gitu di sini. Nah, itu untuk keputusannya. Nah, mungkin sampai sini udah paham ya. Jadi kita berdoa aja nih, semoga di sekolah yang kita ini tadi, yang kita tempat ini tadinya nggak ada formasi, semoga di tahun 2022 ini ada formasi. Amin. Nah, selanjutnya nih, pemenuhan kebutuhan di pasal 37 di sini. Nah, oke, di sini pemenuhan kebutuhan. Nah, PPK jenis formasi guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1 ya. Nah, yang tadi ya, jadi pertama itu diberi kesempatan bagi guru-guru yang prioritas 1 atau yang udah lulus passing grade itu memilih tempat kerja. Baru nanti kalau misalkan nggak udah terpenuhi semuanya nih, baru ada sisa, baru prioritas 2 nih maju berupa tes mereka. Lalu kalau prioritas 2 masih ada sisa, baru prioritas 3. Ya, nah seperti itu. Kalau misalkan dari prioritas 3 ada sisa lagi, baru nanti dibuka oleh atau dipenuhi oleh pelamar umum. Nah, oke, sampai sini mungkin yang paling penting atau konten dari Permen PAN RB ini nomor 20 tahun 2022 ini sampai sini. Jadi bisa saya simpulkan ya teman-teman di sini bahwa PPPK itu tahun 2021 tahap 3 itu nggak ada ya. Jadi udah nggak ada karena kita udah ganti tahun anggaran. Kita ganti menjadi kuota PPPK 2022 dengan menggunakan anggaran 2022 ya, seperti yang tadi dijelaskan pada pasal 1 ayat 16 ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa formasi itu baru di tahun 2022 ini, bakal ada formasi baru ya. Nah, formasi yang baru ini akan ditempati atau didahulukan dengan prioritas ya. Nah, yang tadi prioritas pertama itu yang bagi yang lulus PG. Urutannya adalah kategori 2 dulu, baru guru non ASN, baru lulusan PPG, baru guru swasta. Nah, di sini tuh sempat ada pertanyaan nih, bagaimana kalau misalkan di sekolah ya untuk penempatan. Kalau di sekolah tersebut ada kuota, otomatis guru yang ada di sana itu wajib daftar di sana. Kalau misalkan formasinya ada 2 misalkan ya, tapi yang daftar itu ada 3 atau ada 4 lebih dari 2, maka yang dilihat itu adalah ini, mana dulu nih yang harus menempati. Nah, ini urutannya, K2 dulu, guru non ASN dulu, lulusan PPG dulu, lalu lulusan PPG, lalu guru swasta kalau misalkan ada yang masuk ke sekolah sana. Nah, ini adalah urutannya yang menentukan penempatan formasi di sekolah tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu kalau misalkan ada sisa formasi nih, baru diisi oleh prioritas 2 atau kategori 2 yang belum lulus, tapi tetap mereka juga mengikuti tes dulu. Kalau misalkan mereka udah tes dan udah ngisi formasi, masih ada sisa, baru diisi oleh prioritas 3, yaitu guru non ASN yang terdapat di Dapodik, tapi mereka tetap harus tes lagi karena belum mencapai PG.
Kalau misalkan prioritas 2 dan 3 sudah selesai semuanya dan masih ada sisa formasi, baru diisi oleh pelamar umum. Nah, ini di sini pelamar umum. Jadi, Bapak Ibu guru semuanya, kalau misalkan tahun kemarin kita sudah mendaftar atau bahkan udah lulus PG tapi belum ada formasi, nah berarti di sini ada peluang untuk kita karena kita menjadi prioritas yang pertama. Berdoa saja semoga di formasi tahun 2022 ini sekolah yang kita tempati itu membuka formasi sejumlah guru yang mendaftar. Jadi istilahnya tidak ada rebutan. Jadi istilahnya hanya kita menempati aja di sana ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, itu adalah kesimpulan saya dari Permen 20 ini ya. Semoga ini menjadi kabar baik bagi Bapak Ibu guru yang belum mendapatkan formasi atau bahkan mungkin yang masih berjuang untuk mendapatkan atau untuk lulus PG. Bagi teman-teman yang belum lulus PG, jangan khawatir, tetap belajar. Pada channel saya ini banyak membahas soal-soal untuk PP3K. Jadi silahkan dicek aja video-video ya untuk belajar Bapak Ibu. Semoga semuanya bisa mendapatkan formasi di tahun 2022 ini. Oke, akhir salam, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan terima kasih juga yang udah subscribe dan juga udah dukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.